ibadahnya jadinya nggak sempurna. Ya Bu, kenapa berangkatnya tanggal 29 Maret Pak, sementara programnya full Ramadan? Jadi jadwal penerbangan, kita kan pakai penerbangan, yang kita pakai pesawat. Nah tentu travel ini tidak bisa berdiri sendiri Pak. Saya sebagai travel ini tergantung, bukan saya pengambil keputusan seluruhnya. Tergantung apa? Yang pertama tergantung dari maskapai, karena kita beli tiket penerbangannya pakai pesawat. Yang kedua saya tergantung sama siapa? Tergantung sama muasasa, karena muasasa yang mengeluarkan visa, menanggung jawabin seluruh jemaah selama berada di tanah suci namanya muasasa. Muasasa itu di bawah Menteri Haji Saudi, ya. Jadi supaya Bapak Ibu paham dulu cara kerjanya. Jadi yang mengeluarkan visa siapa? Muasasa. Yang ngatur jadwal semuanya siapa? Muasasa. Karena sekarang umroh beda dengan dulu. Kalau dulu travel bisa mandiri, mau jalan-jalan kemana semuanya bisa mandiri. Kalau sekarang semuanya diatur oleh muasasa setelah pandemi COVID. Ya. Kemudian saya tergantung sama siapa lagi? Tergantung sama broker hotel. Karena yang menentukan hotel ini kosong atau tidak, harganya berapa, semuanya itu adalah broker hotel. Jadi saya ini tergantung. Kalaulah salah satu pihak seperti maskapai, dia bilang tiba-tiba seluruh travel agent yang menggunakan pesawat Lion sejak tanggal 1 Januari ada kenaikan harga dikarenakan kenaikan bahan bakar aftur dan tingginya sekarang harga dolar. Saya ikut naik nggak? Ikut. Kalau nggak ikut naik berarti harus rugi. Ada nggak perusahaan yang mau rugi Bu? Nggak ada. Jadi kalau travelnya, kalau pesawatnya bilang naik, saya harus ikut naik, ya. Tapi jemaah nggak tahu. Jemaah taunya ini travel kok naik-naikin harga. Padahal saya posisinya harus ikut dari semua pihak ini tadi. Yang kedua, muasasa bilang tahun ini visa naik. Saya ikut naik nggak? Naik. Kemudian hotel tiba-tiba menaikkan harga. Dari mulai bulan Januari seluruh hotel Mekah Madinah naikkan harga secara gila-gilaan sampai 300%. Sudah naik harga, banyak jemaah yang tidak dapat hotel. Sampai di Saudi, hotel yang sudah kita bayar katakan 2 juta per malam, ada travel lain berani bayar 3 juta, dia jual ke yang 3 juta. Itulah tidak komitmennya di Saudi. Bukan berarti kita berurusan dengan orang Arab dan kita berurusannya di tanah suci Mekah Madinah semuanya itu seperti Nabi Muhammad, tidak. Yang seperti Abu Jahal juga banyak. Jadi itu yang saya jalani, yang saya alami. Satu sisi saya harus menjaga perasaan jemaah, satu sisi saya harus ngikutin kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, jadi itulah yang sering terjadi kalau andai kata travel ini ada kenaikan. Tapi selagi dasarnya ada surat pemberitahuan resminya dari Lion kenaikan, maka seluruh jemaah harus ikut naik. Dan Bapak Ibu, bagi yang sudah berniat melaksanakan ibadah umroh, begitu mendaftar, ikhlas saja. Apapun kebijakan yang terjadi, ya kita harus jalani. Kita nggak bisa keluar dari jalur yang sudah ada. Ya. Adapun nanti yang biayanya murah, ini sekian murah-murah, biasanya nanti sebelum berangkat, 2 minggu sebelum berangkat, mereka keluarkan surat bahwasannya ada penyesuaian harga, ada kenaikan. Bagi yang tidak mau ikut kenaikan, pilihannya cuma 2, reschedule jadwal keberangkatannya di bulan yang berikutnya sampai uangnya cukup. Atau pilihan kedua, kalau mau batal biasanya DP-nya hangus. Karena DP itu sudah dibayarkan ke DP pesawat, kemudian DP hotel, kemudian untuk perlengkapan dan sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk umroh full Ramadan, saya ngambil konsepnya seperti haji. Untuk di Madinah, hotel kita insya Allah sampai hari ini sudah fix, ya, belum ada perubahan. Nama hotelnya Sebal Hotel. Ya, bukan sebel ya Pak, Sebal. Ya.
Jaraknya ke Masjid Nabawi kurang lebih 350 meter. Ya. Hotel kita di dekat Masjid Gomamah. Yang udah pernah pergi umroh tahu Masjid Gomamah, Bu? Hotel kita di dekat Masjid Gomamah, di sebelah kanannya. Ya. Akses kita keluar masuk ke Masjid Nabawi dari pintu Ustaz Rahmat 309 atau 310 ya Bu ya. Nah, kemudian kita berada di Madinah selama 5 hari ya. Dari hari ini tanggal 29, tanggal 30, tanggal 31, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 pagi jam 10 kita sudah berangkat ke kota Mekah. Ya Bu ya. Jadi kita berada di Madinah berapa hari? 5 hari. Ada lagi pertanyaan, Ustadz kenapa nggak arba'in? Kita kan lama di Madinah. Seperti yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu, saat ini umrohnya masih diatur oleh muasasah. Kenapa tidak arba'in? Muasasah menjaga hotel-hotel tadi yang di Madinah, cepat orang keluar, ada orang masuk lagi. Kalau terlalu lama jemaah di Madinah, ya hotel Madinah kan tidak sebanyak di hotel di Mekah. Lebih besar di kota Mekah, Madinah itu yang seputaran Masjid Nabawi saja. Jadi kalau kita arba'in 9 hari, sementara jemaah masuk terus, maka terjadi kredit nanti. Jemaah tidak cukup hotel. Karena saat ini Bu, Bapak, semenjak habis pandemi, belum semua hotel 100% beroperasional. Karena untuk mengoperasionalkan hotel itu butuh biaya yang besar. Broker-broker itu tidak sanggup karena sudah banyak yang rugi di masa pandemi. Ya. Kemudian jadi kita di Madinah 5 hari. Nanti tanggal berapa tadi? 3 ya. Tanggal 3 kita bertolak menuju ke kota Mekah melaksanakan umroh yang pertama. Paham ya Bu? Yang kedua, untuk makan kita menggunakan nasi bok, nasi kotak ya, yang ditanggung makan buka dan sahur. Ada yang mau 3 kali Bu? Hah? Ya. Jadi buka dan sahur ya. Namun kemarin di Madinah hotelnya tidak mengizinkan nasi kotak. Dia harus beli catering ke dia. Jadi pihak hotel minta cateringnya bayar ke hotel, namun biayanya lebih tinggi lagi dari yang ditetapkan oleh pihak travel. Tapi kita mau nggak mau harus ikut. Pilihan dia cuma bahasanya satu. Kalau kamu nggak cocok, uang kamu saya balikin. Kamu cari aja hotel lain. Cari hotel 60 kamar nggak gampang Bu. Maka kita harus ngikut kemauannya si pihak broker, pihak hotel. Bahkan tanggal 28 Maret kemarin itu hotel kita sudah saya bayar. Padahal jemaah nggak ada. Karena awalnya dulu kan kita mau berangkat 28 Maret. Ternyata pihak Lion mengundurkan jadi tanggal 29. Hotel itu udah saya pesan tanggal 28. Awalnya pada saat saya pesan itu hotelnya manis sekali. Nanti kalau kamu ada perubahan jadwal kasih tahu aja, nanti kita rubah. Gampang itu. Udah masuk duit. Semalam saya bilang, kami ternyata berubah dari penerbangannya itu tanggal 29. Oh nggak bisa, hotel kamu nggak bisa ditukar. Kamu tetap masuk tanggal 28. Walaupun kamu nggak ada jemaah, kamu harus bayar karena nggak mungkin kami jual ke orang lain yang tanggal 28. Kalau kamu nggak mau, saya balikin uangnya, kamu cari hotel lain. Bahasanya cuma seperti itu aja Pak. Jadi udah saya bayar hotel. Tadi malam saya mau ambil kunci, ternyata hotel itu masih ada orang di kamar itu. Baru hari ini check out-nya. Itulah zolimnya. Oke lah saya bilang, tanggal 28 saya masuk, nggak ada jemaahnya nggak apa-apa saya bayar. Tapi keluarnya kan janjinya tanggal 3. Saya cepetin lah 1 hari, tanggal 2. Karena hotel di Mekah itu udah saya bayar 1 bulan. Jadi mau saya tanggal berapa aja masuk di Mekah nggak masalah.
Apa dia bilang? Nggak bisa, kamu keluarnya harus tetap tanggal 3 juga. Ya udah, kita harus ikut maunya dia, Pak. Jadi ya itu yang terjadi. Makanya saya kemarin buat rubah keputusan, karena janjinya di awal kita 27 hari, ternyata jadi 30 hari. Maka saya minta pengertian dari Bapak Ibu, untuk 3 hari terakhir saya nggak tanggung makan. Tanggal 26, 27, tanggal 24, 25, 26. Itu makan jemaah saya bebankan kepada jemaah masing-masing untuk penambahan yang 3 hari. Karena hotelnya juga nggak saya minta tambahan, ya. Kemudian yang kedua, seluruh umroh dimulai dari bulan Januari, Februari memang seluruhnya ada kenaikan, Bu. Ada kenaikan hotel berkisar 1 sampai 2 juta untuk umroh selama 12 hari. Ya. Namun alhamdulillah saya masih bisa ngatasi yang full Ramadan ini sampai hari ini tidak ada kenaikan. Cuman saya minta keikhlasan Bapak Ibu, 3 hari terakhir Bapak Ibu makannya masing-masing. Nanti tetap kita koordinir. Kalau nggak tahu belinya di mana, tetap kita koordinir. 1 kali makan itu 15 rial. Ya, 15 rial makan malam, karena itu sudah selesai puasa ya. 15 rial makan malam, 15 rial makan siang, 10 rial sarapan pagi. Jadi 40 rial. Bapak Ibu bersiapkan uang 40 rial selama 3 hari, tanggal 24, 25, 26. Itu di hari terakhir nanti. Paham ya, Bu? Paham, Pak? Ikhlas? Yakin? Jadi saya nggak mau ada kedumel-kedumel di belakang. Hari ini saya bahas. Yang mau protes, yang mau tanya. Sebelum kita tinggalkan ruangan ini semuanya udah clear. Jadi sampai Saudi nanti nggak ada yang sakit hati, nggak ada yang ini, nggak ada yang itu. Agar ibadah kita semuanya bisa lancar. Ya. Yang kedua, karena padatnya jadwal dan padatnya jemaah saat ini di Mekah Madinah hampir sama seperti haji jumlah jemaahnya, ya. Maka muasasah mengambil keputusan tidak ada program ziarah. Tidak ada program ziarah baik di Madinah maupun di Mekah. Berlaku mulai 1 Ramadan sampai bulan Syawal. Jadi tidak ada ziarah. Jemaah hanya di hotel masjid. Kemarin saya coba komunikasi. Saya bilang kenapa nggak ada ziarah? Karena jumlah jemaahnya terlalu padat. Yang pertama. Yang kedua, muasasah tidak sanggup menyediakan bus. Kenapa? Bus itu sirkulasinya biasanya kalau dia habis ziarah kota Madinah jam 1 siang dia jemput jemaah di hotel, jemaah berangkat ke Mekah. Sekarang karena bulan Ramadan kita ke Mekahnya nggak jam 1 siang, jam 10 pagi. Jadi semua bis itu dipakai jam 10 pagi untuk ngantar jemaah ke kota Mekah. Jadi nggak bisa ngadakan ziarah karena busnya semuanya full. Ya, oke, baik, saya bilang kalau memang tidak ada ziarah, dikasih izin nggak? Saya ziarah sendiri, cari bus sendiri, tidak bus yang ada di muasasah. Silahkan, tapi jemaah kamu bayar masing-masing uang visa yang sudah kamu bayar. Jadi biasa kita bayar visa itu plus include sama bus. Jadi sekarang yang visa kita bayar visa, bus plus tasreh. Tasreh apa? Tasreh masuk ke Raudhah. Ya. Jadi saya jelasin satu-satu dulu. Ini masalah ziarah. Jadi tidak ada program ziarah selama Mekah dan Madinah. Alasannya yang tadi saya sampaikan. Sudah paham, Bu? Jadi saya sampaikan saya mau ziarah sendiri, saya cari bus sendiri, silahkan kata dia. Tapi visa kamu tidak ada uangnya, saya kembalikan. Karena memang seperti itu peraturan dari muasasah. Baik, saya bebankan kepada jemaah untuk ziarah. Maka kemarin saya diskusi sama tim. Kita ziarah sendiri, saya cari bus sendiri, namun biayanya tidak bisa dibebankan ke travel lagi. Karena seperti yang saya sampaikan, saya sudah terlalu banyak menutupin yang perubahan-perubahan yang terjadi selama di bulan Februari dan Maret. Jadi ziarah Madinah itu ada 2 kali ziarah. Ya, yang pertama Jabal Magnet sama percetakan Al-Quran.
Jabal Magnetnya ini tidak terlalu penting, tidak ada tempat sejarah. Tapi yang pentingnya itu Bapak Ibu bisa masuk ke pabriknya Al-Quran yang terbesar. Bagaimana Qurannya yang dicetak. Dan nanti di situ Bapak Ibu dikasih Quran secara gratis oleh pabriknya. Jadi anggap aja biayanya 100.000 itu untuk beli Quran. Tapi dapat jalan-jalan gratis ke Jabal Magnet sama ke percetakan Al-Quran. Ya, itu biayanya 100.000. Atau 25 rial. Ya, kalau rial 25 rial, kalau rupiah 100.000. Kemudian yang kedua ada ziarah ke Masjid Quba. Ya. Bagi siapa saja yang mengunjungi Masjid Quba, dia berwudu dari tempat asal, dari hotel, maka dapat sholat sunat 2 rakaat di Masjid Quba, dapat pahalanya sama seperti umroh. Ada Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Masjid Handak, kemudian Jabal Uhud, kemudian nanti satu lagi ke kebun kurma. Ya, kebun kurmanya saya rasa nggak usah karena kita puasa juga nggak bisa cicip-cicip ya. Jadi kita ke tempat itu saja, Jabal Uhud, Masjid Quba, nanti ada Masjid Qiblatain dan Handak itu kita lewat ya. Itu juga biayanya sama 100.000. Jadi yang biaya ibu bayarkan itu saya bayar izin ke muasasah plus sewa bus. Ya, 2 kali di Madinah berarti 50 rial. Paham Bu? 50 rial. Ini tidak dipaksa. Bagi yang mau ikut, saya nggak mau ikut, saya cuma mau ibadah di Masjid Nabawi, silahkan, nggak ada masalah ya Bu ya. Ini hanya bagi yang bersedia saja ya. Kemudian yang ketiga ziarah dalam. Ziarah dalam ini nggak pakai biaya karena kita cuma jalan kaki. Nanti di seputaran Masjid Nabawi itu ada beberapa tempat bersejarah. Ya, Masjid Gomama, ya, Syakifah Bani Saidah, ada beberapa tempat. Nanti kita puterin tuh Masjid Nabawi, kami tunjukin tempat-tempat sejarahnya. Ya Bu ya, selesai di kota Madinah. Ke kota Mekah juga tidak ada ziarah. Ya. Namun nanti di kota Madinah, di kota Mekah, bagi yang tadi sudah ikut program ziarah di kota Madinah, itu untuk ziarah di kota Mekahnya Arafah, Mina, Musdalifah, kemudian Jabal Sur, Jabal Nur. Nanti pulangnya kita coba mikot lagi untuk umroh yang kedua. Ya, jadi supaya kita bisa umroh 2 kali. Ini tidak dipungut biaya, ini saya yang nanggung dari travel. Ya, untuk umroh yang keduanya, ya Bu ya. Kemudian setelah Idul Fitri kita ada ziarah lagi ke kota Taif. Kota Taif ini kurang lebih 1,5 jam dari kota Mekah. Ya. Di sini ada tempat sejarah Nabi juga. Jadi sebelum Nabi pernah hijrah ke Madinah, Nabi coba hijrahnya ke Taif dulu. Ada beberapa tempat sejarah di kota Taif. Ya, biayanya 300.000 rupiah. Ini lebih mahal karena jaraknya jauh. Jadi sewa busnya 2 kali lipat lebih mahal daripada di kota Madinah. Kemudian 300.000 itu sudah termasuk makan siang di kota Taif. Karena nggak mungkin kita makannya kembali ke Mekah. Kita tuh sampainya sore. Jadi bagi yang udah ikut ke Taif nanti tidak usah bayar makan siang yang di kota Mekah lagi, yang untuk 3 hari terakhir. Ya, itu biayanya 300.000. Jadi kalau di total kurang lebih 500.000 untuk full ziarah semua, sama 500.000 untuk makan yang 3 hari terakhir. Berarti Bapak Ibu siapin uang 1 juta, jangan dihabisin untuk kalau yang mau ikut ziarah plus 3 hari makan yang terakhir. Paham ya Bu? Cuman itu saja insya Allah, sampai hari ini belum ada perubahan yang lain. Ini harus saya sampaikan dulu supaya nanti tidak di sana bertanya-tanyanya. Ya, bagi Bapak Ibu sampai sini ada yang kurang jelas, saya silakan bertanya dulu sampai paham semuanya baru kita lanjut. Ada nomornya ke dalam grup, yang belum masuk ke dalam grup tolong dimasukkan ke dalam grup. Kenapa saya belum bisa buat jadwal? Kan saya belum tahu jumlah pesertanya yang mau ikut berapa orang dan berapa bus yang saya pesan.
Jadi dari sekarang sudah bisa didata sama tim-tim Amanah Baitullah yang bertugas. Siapa mau ikut, jadi saya tahu tanggal berapa kita buat ziarah di Madinahnya, jam berapa bus yang saya pesan. Nah, jadi saya harus tahu dulu jumlah jemaahnya berapa agar saya tahu bagaimana untuk memesan busnya. Ya, kalau yang program umroh biasa kan memang sudah all in semuanya. Jadi saya sudah pasti pesan busnya 5 gitu kan. Ada lagi Bu yang lain yang bertanya? Di Madinah Ibu makannya prasmanan. Ya. Nanti makan yang nasi bok itu di kota Mekah. Kita atur nanti, kita lihat dulu situasi yang di sana. Bapak Ibu maunya nasinya kan saya baginya jam berapa? 2 pilihan. Yang pertama, saya bagi nasi antara sholat asar ke sholat maghrib. Ya, kalau saya bagi nasinya antara asar ke maghrib, maka Bapak Ibu sholat asarnya di hotel. Di hotel kita itu ada musolahnya besar. Ya, sholat asarnya di musola. Setelah itu saya bagi nasi, Ibu bawa nasinya ke Masjidil Haram, langsung buka puasa, sholat maghrib, sholat isya, sholat taraweh, Ibu makannya di masjid. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, saya nggak usah dibagi nasi Ustaz, saya mau keluar dari mulai asar, maghrib, isya, taraweh. Maka nasi itu nanti akan saya masukkan ke kamar masing-masing. Nanti Bapak Ibu pulang taraweh, pulang ke kamar sudah ada nasi kotak. Ya, karena kan buka puasa di masjid itu ada dibagi roti atau kurma atau apa, ada dibagi ya. Nah, jadi nasi kotak saya masukkan ke kamar, nanti Ibu pulang sudah ada nasi di kamar plus air mineral. Yang kedua ya, karena sekarang pun saya dapat informasi Saudi tidak, tarawihnya tidak panjang-panjang, jam 10 udah selesai. Kalau dulu sampai jam 11 lewat, sekarang ayatnya katanya dibaca ada instruksi dari kerajaan, ya, jam 10 udah selesai tarawih. Ya, jadi nanti kita bagi di kamar, kemudian Bapak Ibu siapkan botol air. Jadi setiap saat kalau ke masjid ambil air zam-zamnya. Ya, karena kita di Mekah tidak pakai prasmanan, maka tidak pakai ruang makan. Jadi kadang airnya susah. Ya. Jadi setiap berangkat bawa air. Di dalam kamar tuh nanti ada ceret listrik. Jadi kalau mau buat teh, buat apa, bisa pakai ceret listrik yang di kamar. Sahurnya juga demikian. Nanti kita bagi sekitar jam 3. Itu kita bagi ke kamar aja per kamar. Ya Bu ya. Kemudian hotel di Mekah. Nah, hotel di Mekah namanya Malang Safwa. Apa Bu? Malang Safwa. Jarak hotelnya 2 km dari Masjid Nabawi. Dari Masjidil Haram. Berapa jaraknya Bu? 2 km. Ibu-ibu mukanya langsung merenung. Ibu 2 km itu tidak jalan kaki. Makanya tadi saya bilang saya pakai konsepnya haji. Ya. Paham Bu? Saya pakai konsep haji. Haji Ibu itu hotelnya paling dekat 5 km. Ya, nggak ada jemaah haji Indonesia hotel 1 kilo, 2 kilo nggak ada. Paling dekat tuh berapa kilo? 5 kilo. Bahkan bisa 2 kali ganti shuttle bus, 2 terminal. Ya. Jadi hotel di Mekah namanya Malak Safwa, letaknya di daerah Uday, Ajiat. Ya, Ajiat. Jadi dia itu di tengah-tengah. Di tengah ini Ajiat. Dari sini hotel, kita belok kiri ke Ajiat. Kalau kita belok kanan, kita tembusnya ke Mismalah. Jadi bisa jalan kaki dari Mismalah. Saya udah coba kemarin jalan kaki, kurang lebih 1,5 kilo jalan kaki.
Saya jalan sampai ke Masjidil Haram kemarin kurang lebih 20 menit kalau saya mau jalan, ya. Tapi hotel menyediakan shuttle bus. Busnya itu ada 3, ya. Jadi teknisnya nanti kita sepakatin, kita buat aturan. Katakan jam berapa kita mau kumpul di lobi hotel supaya busnya udah standby di situ. Ini jamnya Amanah Baitullah nih, gitu. Ya, kita sepakatin jam berapa Bapak Ibu mau ke masjid, kita kumpul sama-sama di lobi hotel. Nanti busnya udah standby ngantar kita ke terminal. Ya, terminalnya di mana? Terminalnya di belakang Tower Zamzam di Ajian. Bagi yang sudah pernah umroh, terminal kita di samping Hotel Royal Majestic. Dari terminal itu masuk ke masjid itu samping WC 3. Patokannya WC 3. Jalan kakinya kurang lebih 300 meter. Ya, 300 meter dari terminal masuk ke halaman masjid. Ya Bu ya. Jadi nanti setiap mau ke masjid, nanti insya Allah saya kasih tanda, busnya itu ada namanya, Malak Safwa, ada mereknya. Ya, nanti akan kami pandu, kami ajarin dulu semuanya sampai Bapak Ibu paham. Ya. Kemudian Bapak Ibu, selama umroh, saya mohon kita semua bisa bekerja sama. Ya Bu ya, hilangkan dulu kepentingan pribadi, hilangkan dulu ego pribadi. Ya, kita sekarang semuanya satu saudara. Ya, ini lama loh Bu, 30 hari. Niatnya udah harus kuat, benar-benar mau ibadah kan? Jangan sampai niatnya, kenapa mau pergi umroh Ramadan? Saya mau pahalanya sama seperti haji. Kenapa mau umroh Ramadan? Karena murah Pak. Daripada umroh 12 hari 34 juta, ini 30 hari. Lurusin dulu niatnya semua. Kalau niatnya udah melenceng nanti susah. Ya, benar-benar ikhlas mau ibadah. Bapak Ibu termasuk orang yang dipilih Allah. Ya, mungkin sekian banyak orang yang sanggup umroh cuma 9 hari, 10 hari, paling lama 13 hari. Bapak Ibu sekali dipanggil Allah langsung 30 hari. Mudah-mudahan semangat. Nanti pas mau pulang ada waktunya kita belanja. Nanti kami temenin, kami tunjukin tempat yang murahnya di mana. Ya, jangan sampai niat ibadahnya cuma seminggu di awal. Nanti saya lihat Ibu, Bapak gak terawih ke masjid. Enggak Pak, di hotel aja. Kenapa? Udah bosan Pak, tiket pulang kasih keju berapa ya Pak biayanya? Ada Bu, ada Pak, kalau kita pulang duluan tiketnya berapa ya? Saya udah bosan Pak. Ini niatnya harus benar-benar 30 hari gak waktu yang sebentar. Ya, ujung-ujungnya nanti udah di kamar terus. Zuhur, asar, maghrib, semuanya di kamar. Pak, hotelnya juga punya musola gede, jangan di sini aja lah. Kalau bisa ada ustaz kita yang menjadi imam di sini, nggak usah mau kita ke Masjidil Haram. Jangan ya Bu. Ya, semangat. Kami selalu nanti ingatkan, mohon maaf, bukan mengatur Bapak Ibu, tapi harus ibadah itu harus dikuatkan, harus ada yang kasih motivasi. Kalau nggak nanti udah meletoy. Ya. Ibadah Bapak Ibu kami bimbing semuanya. Umrohnya, kita tahajudnya bareng, duhanya nanti bareng. Karena kalau masing-masing godaannya lebih besar. Ya, kita buat nanti ada jadwal tausiah, ya. Di musola kita buat jadwal tausiah. Kemudian nanti sholat tahajudnya kita bareng, duhanya bareng. Kami isi terus dengan kegiatan-kegiatan yang buat Bapak Ibu tidak bosan, ya. Bagi Bapak Ibu yang sanggup umrohnya mau 2 hari sekali, 3 hari sekali, nanti bisa bayar taksi 10 rial, kami kekawanin ke mikotnya, ya, nanti pulang umroh lagi, silakan. Atau perbanyak tawaf sunat, ya. Kemudian Bapak Ibu, selama ibadah umroh ini, khususnya bulan Ramadan, jangan disamakan seperti umroh bulan biasa, ya. Bapak Ibu di sini semuanya anggap aja lagi cuti 30 hari. Ibu nggak ngurus suami,
nggak ngurus anak, nggak ngurus cucu, nggak masak, nggak belanja, ya. Bapak juga nggak ke ladang, nggak bekerja, full ibadah, ya, full ibadah. Jadi Bapak Ibu jangan zuhur pergi pulang, asar pergi pulang, capek, ya. Nanti saya tunjukin ada musola di Hilton, di Hotel Hilton sama di Zamzam Tower. Musolanya gede, pakai karpet, pakai AC semua. Kalau bisa sekali keluar itu asar, maghrib, isya, tarawih baru pulang. Ya, ibu kan niatnya mau umroh, kok lebih seringan di hotel daripada di masjid? Ramainya masjid itu 2 kali lipat dari umroh biasa, kayak haji. Kalau ibu keluar masuk, bisa-bisa ibu sholatnya di jalan, di aspal, nggak bisa dapat ke masjid. Jadi begitu dapat nanti ruang di masjid, dapat tempat duduk, perginya usahakan bareng-bareng. Jadi nanti kalau temennya ada yang mau ke toilet, ada yang jagain tempat duduknya. Ibu kalau silap aja ibu keluar, bisa-bisa nggak masuk masjid lagi. Nah, mau tidur ibu, tidur di masjid, ya. Mau istirahat, istirahat di masjid. Hotel itu jadikan cuma tempat istirahat dari malam sampai menuju sholat zuhur. Ya, bawa pakaian ganti atau bawa anduk kecil atau apapun yang Bapak Ibu butuhkan di masjid dibawa. Ya, baca Quran, tadarus, sholawatan, dia isi sendiri. Khususnya apalagi di 10 malam terakhir. Ya, 10 malam terakhir itu rata-rata juga sudah jarang yang pulang, banyak yang iktikaf. Ya Bu ya, paham Bu? Ada lagi yang mau ditanya? Ada yang kurang paham? Insya Allah nanti semua ada tim amanah. Saya sendiri ikut langsung sama Bapak Ibu, kemudian istri saya. Tapi berangkatnya nggak bareng, istri besok karena kemarin nggak dapat tiket, jadi besok sampai Madinah. Ada Bu Siti Hajar, ya, ada Bu Dani, Bu Bidani, ya, ya. Kemudian ada Ibu Aisyah Hasan. Kemudian ada Ibu Nurjana, ya. Kemudian untuk ibadah yang bimbing ada Ustadz Hasan Erlangga LC. Beliau alumni dari Timur Tengah, dari Yaman, ya. Satu lagi ada Ustadz Faisal Ambiar LC, sekarang di Pekanbaru lagi menuju ke Medan. Beliau alumni Syria. Ada Ustadz Rahmat. Kemudian satu lagi ada Ustadz Supriyadi. Jadi pembimbing ibadahnya 4 kita bawa dari Indonesia. Saya, istri, Bu Hajar, insya Allah hampir 10 yang bertugas. Ada Ibu Adi, untuk ibu-ibunya juga dari Pekanbaru. Ada Ibu Mega. Seluruh tim Amanah Baitullah 24 jam berada bersama Bapak Ibu. Ya, apapun kebutuhan Bapak Ibu, apapun keluhan Bapak Ibu, sampaikan, jangan dipendam. Ya, karena yang merusak ibadah itu apa, Bu? Hati. Ya. Nanti di Madinah, di Mekah juga kita bagi kamar, ya, kita bagi kamar. Sama juga. Jadi selain ibadah umrah ini katanya pahalanya sama seperti haji, tentu tidak mulus-mulus aja semuanya, Bu. Jangan dipikir nanti 30 hari ini kita enak, happy, enggak. Pasti ada kendala, pasti. Ya. Sama teman sekamar juga, ya, 30 hari atau mau kita tukar-tukar, 15 hari tukar, 15 hari tukar. Bosan saya Pak sama dia aja 30 hari. Saya mau pakai AC, dia nggak tahan AC. Nanti jadi ribut. Ya, nanti kita kalau mau ditukar per 15 hari kita tukar biar ada teman baru. Kalau mau udah cocok sama teman yang sekamar udah nggak usah tukar. Semuanya fleksibel. Ya, nggak usah dijadikan masalah. Masalah itu pasti ada, tapi kalau kita cari jalan keluarnya, masalah itu nggak jadi masalah. Tapi kalau kita mau jadikan semua hal jadi masalah, semua jadi masalah. Ya Bu ya, banyak-banyak kita minta perlindungan sama Allah. Bapak Ibu, saya setiap bulan berangkat dari bulan September, Oktober, ya, November, Desember saya nggak berangkat, Februari saya berangkat. Dalam 2000 jemaah itu semua ada, selalu saya dapatkan yang aneh-aneh. Istrinya nggak boleh nungguin,
karena istri harus pulang. Si bapak masuklah rumah sakit di Jeddah. Ya. Setelah pulang 1 minggu, si ibu tidur di rumah sama anak gadisnya. Masuk perampok, ibunya dibacok, lehernya putus, anaknya lehernya diputus, meninggallah si istri sama anak. Si bapak sampai hari ini masih terbaring di rumah sakit Jeddah, belum sadar. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ya, sadar sebentar, Pak, ini udah sadar, tolong diatur tiketnya. Begitu mau diatur, koma lagi. Saya tanya, ini kerjaannya apa di Indonesia? Saya tanya sama tour leader yang mendaftarkannya. Bapak ini tukang gunakan uang. Jadi kalau orang pinjam 10 juta, baliknya 15 juta. Orang pinjam sekian, sampai hari ini masih di Jeddah, belum bisa dipulangkan. Semuanya pakai alat. Ya. Kemudian ini perlu juga saya sampaikan, mumpung masih sebelum berangkat, Bapak Ibu, andai kata nanti Bapak Ibu di Mekah atau Madinah mengalami sakit, ya, perlu dirawat di rumah sakit, maka seluruh biaya itu sudah ditanggung oleh kerajaan Saudi Arabia. Termasuk Bapak tadi, walaupun dari bulan September sampai hari ini, itu dia sudah ditanggung oleh kerajaan Saudi Arabia. Namun nanti setelah misalnya ada jemaah sudah pulang semua, Bapak Ibu masih harus dirawat, belum boleh pulang, ya, maka biaya tiket reschedule kepulangannya itu dibebankan kepada jemaah. Ya, biasanya jemaah 50%, nanti travel bantu 50%. Biaya reschedule-nya kurang lebih 4 juta. Kalau harus pulangnya di luar rombongan, ya. Jadi ini harus saya sampaikan juga, jangan sampai nanti jemaah nggak paham. Selagi di rumah sakitnya apapun yang Bapak Ibu perlukan, operasi jantung, pasang ring atau segala macam, itu tidak ada dipungut biaya, semuanya free. Ya, mudah-mudahan kita tidak pernah sampai masuk ke rumah sakit baik di Mekah maupun Madinah. Demikian Bapak Ibu, sudah lengkap semua saya ceritakan, saya sampaikan, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi bekal selama kita berada di Tanah Suci 30 hari ke depan. Ya, jangan sampai kita terjadi konflik antara saya atau dengan ibu, atau antara ibu dengan jemaah sama jemaah, ya. Jadi semuanya dibicarakan, ada keluhan apapun sampaikan, ya Bu ya. Kemudian nanti kami akan bagikan ini, ya. Ini namanya tas sandal, ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau ke masjid, ini bisa dimasukkan sandal. Kemudian Bapak Ibu, selama Bapak Ibu berada di Tanah Suci, barang-barang berharga seperti uang, perhiasan, seluruhnya Bapak Ibu masukkan di dalam koper yang besar. Kemudian kopernya wajib digembok. Amanah Baitullah tidak bertanggung jawab atas kehilangan apapun selama Bapak Ibu berada di Tanah Suci, ya. Jadi sistem kerja hotel di Saudi, misal Bapak kamar 201, Bapak kamar 215, ya. Bapak datang ke resepsionis minta kunci kamar 201, itu langsung dikasih. Karena nggak mungkin hotel ngecek ini kamar Bapak, bukan, jemaahnya yang di hotel itu kan banyak. Jadi siapapun bisa masuk ke kamar Bapak Ibu, termasuk petugas kebersihan, ya. Walaupun ada CCTV di depan hotel, di depan kamar, kalau di dalam kamar kan nggak ada. Jangan sampai nanti Bapak Ibu kehilangan uang, kehilangan perhiasan, jadinya tuduh-tuduhan, jadi nggak enakan teman sekamar. Padahal bukan teman sekamarnya, tapi orang dari luar. Ya Bu ya. Semua uang, semua barang berharga, pilihannya dua. Dimasukkan ke dalam tas ini, kemanapun pergi Ibu bawa. Tapi resikonya kalau ini tertinggal di masjid, tertinggal di toilet, bisa jadi ini hilang isinya. Atau bisa jadi juga nggak hilang, diantar, karena di sini ada nomor telepon kita. Ya, tapi saran saya,
Uang atau yang barang berharga lainnya Bapak Ibu simpan di koper yang besar, kopernya digembok, kuncinya yang dibawa. Jangan dibuka-buka kopernya, ada uang di situ, ada sebagainya, Bu ya. Itu tolong diperhatikan. Kemudian nanti di dalam tas sandal ini kami akan bagikan, ini namanya ID card, name tag. Ini sebagai pengganti paspor Bapak Ibu. Anggap aja ini KTP lah, ya. Karena nanti sampai di Madinah, seluruh paspor akan diambil oleh muasasah. Paspor kita ditahan oleh muasasah, ya. Bagi jemaah yang tidak pulang, keluarganya dikenakan denda 200 juta rupiah. Bagi jemaah yang nggak pulang, keluarga jemaah di Indonesia dikenakan denda 200 juta rupiah. Ya. Iya Pak, ini umroh Ramadan. Banyak ini yang kejadian. Saya kabur aja sampai haji, selesai haji baru saya menyerahkan diri nanti pulang. Waktunya dekat. Ya. Jadi paspor sampai Madinah ditahan oleh muasasah. Ya, Bapak Ibu sebagai penggantinya ini namanya ID card. Di sini ada foto Bapak Ibu, di belakangnya ada nomor telepon petugas amanah Baitullah, ada nama hotel Mekah, ada nama hotel Madinah. Wajib Bapak Ibu pakai selama Bapak Ibu keluar dari hotel. Ya, statusnya kalau Ibu keluar dari hotel, Ibu kan nggak pegang paspor. Tiba-tiba ada polisi razia, Ibu ditangkap karena nggak punya identitas. Ya, Ibu bisa dibawa ke penjara, di penjara 3 hari, habis itu Ibu dipulangkan ke Indonesia, dicekal 5 tahun, nggak boleh masuk Saudi. Sekarang 10 tahun. Jadi ini sangat penting. Yang membedakan Bapak Ibu dengan TKW-TKW yang kaburan dan sebagainya macam ya ini. Kalau Ibu pakai ini berarti Ibu adalah jemaah umroh. Jadi wajib Ibu pakai. Nanti andai kata Ibu tersesat atau tidak tahu jalan pulang, cukup tunjukkan ini, nanti kami ditelepon. Ini ada jemaah Bapak nyasar di pintu sekian, nanti Ibu kami jemput. Ya. Jadi kalau Ibu tersesat atau bingung dan sebagainya, jangan dilanjutkan perjalanan sampai kemana-mana. Cari masjid, masuk lagi ke Masjidil Haram, baru tunjukkan ini, nanti kami dikasih tahu ini ada jemaah tersesat di pintu sekian. Ya, baru kami jemput. Sebelum kami jemput ya tunggu aja di situ. Ya Bu ya. Kemudian di bawahnya ini ada stiker, ya, stiker warna. Kita kasih ada berapa warna? Ada 5 warna. Ini warna orange, ada warna hijau, ada warna merah. Ini sebagai penanda Bapak Ibu berada di bus berapa. Ini untuk mengelompokkan kalau naik bus. Jadi kalau nanti naik bus, saya bilang yang warna oranye, nanti di belakangnya ada, di bawah ini ada oranye, yang oranye kumpul semua yang oranye, berarti busnya bus berapa ini saat? Bus 2. Nanti nama-namanya di depan kaca bus akan saya tempelkan. Ya, supaya sampai kami enak menghitungnya. Bahwasanya jumlah jemaahnya sudah pas dengan jemaah yang berangkat.